Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, dan selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah, kami panitia Ramadan 1446 Hijriah ingin menyampaikan bahwasanya pada malam hari ini yang akan mengisi kultum sebelum tarawih sekaligus yang akan menjadi imam sholat tarawih yaitu Ustadz Fathul Aziz MPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sholat Isya wa tarawih wal witri Masjid Anugerah Ilahi yang dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum bi amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, gambar, wajah dan harta kekayaan seseorang, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau yang dilihat rupa yang tampan, wajah yang cantik, nanti yang di surga kebanyakan orang-orang yang tampan dan yang cantik-cantik. Yang jelek-jelek tidak kebagian surga. Itu tidak adil. Juga tidak dilihat harta dan kekayaannya. Allah tidak melihat rupa rumah seseorang, mobil, kendaraan yang lain, tidak. Karena kalau yang dilihat itu yang masuk surga hanya orang-orang kaya saja. Maka Allah tidak melihat itu semuanya. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatannya. Asal amal perbuatannya baik, hatinya baik, walaupun miskin dan tidak tampan bisa masuk surga. Apalah artinya cantik dan kaya bila hatinya busuk, amal perbuatannya jelek, bisa masuk neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, wajah tampan, harta dan kekayaan itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Kita tinggal terima beres dan tinggal mensyukurinya saja. Rambut misalnya Bapak Ibu, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang pirang hiji maksudnya. Itu tidak menyebabkan orang masuk surga atau neraka, karena pemberian Allah. Dulu jenengan pernah berdoa, betul ya Allah, bila anak saya rambut keriting, betul tak? Terima beres. Mata ada yang melotot, ada yang sipit, ada yang hitam, ada yang coklat, biru, lorok. Itu kan pemberian Allah.
tinggal nikmati saja dan disyukuri saja. Begitu pula anggota badan yang lain kita terima beres, maka cantik tidaknya, bagus tidaknya tidak berpengaruh terhadap masuk surga atau neraka. Tetapi ketika tidak mensyukurinya, baru orang itu berpengaruh bisa masuk neraka karena berdosa sebab tidak mensyukurinya. Jadi Bapak Ibu, yang penting pahit-pahitnya kalau misalnya wajahnya tidak cantik, rupanya kurang tampan, asal hatinya bersih, amal perbuatannya bagus, jaminannya surga. Buat apa cantik dan tampan tapi hatinya jelek, amal perbuatannya juga busuk. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah sempurnanya bila memiliki keduanya, rupanya tampan, hatinya baik, wajahnya cantik, amal perbuatannya juga indah. Maka Bapak Ibu, ketika kita di depan cermin, kita disunahkan berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Apa boten? Ya Allah, sebagaimana Engkau cantikkan rupaku, maka cantikkan pula hatiku ya Allah. Tapi ini jarang Bapak Ibu, jarang sekali, hampir tidak ada yang sempurna mendapatkan keduanya. Tiada lain adalah selain Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad, ketampanan Yusuf adalah ketampanan separuhku. Separuhnya Nabi Muhammad, wajahnya tampan, hatinya juga tampan. Wajahnya cantik, amal perbuatannya cantik. Itulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pun apal dalam kisah ceritanya? Nabi Yusuf punya bapak namanya siapa, Bu? Yakub. Nabi Yusuf punya kakek namanya siapa, Pak? Ishak. Nabi Yusuf punya datuk namanya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya sangat bagus Bapak Ibu. Semuanya Nabi. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, datuknya juga Nabi. Nabi Yusuf sayang sekali Bapak Ibu, keluarganya, teman-temannya, saudaranya kurang baik. Ada 11 saudara. Dari 11 saudara yang sedarah satu ibu hanya Bunyamin. Itu satu ibu, namanya Rohil atau Rahil. Rahil itu istri keduanya Nabi Yakub atau bapaknya Yusuf. Istri kedua, yang pertama Lia. Yang disir pertama itu Rahil. Jadi ceritanya Yakub kan bekerja di pamannya namanya Syekh Laban. Serabutan, ya, kuli, tukang batu, tukang kayu. Setiap hari lihat anaknya. Syekh Laban punya anak 2 putri semua, Lia sama Rahil. Ini berbeda fisik, berbeda karakter. Lia itu kuning tapi pucat, benggring, kurus, semaputan. Wonten sing padha. Adiknya Rahil cantik, prigel, genit, tomboy, petakilan, julalatan. Yakub senang ya Rahil ini. Lalu dilamarnya, ingin dinikahi, nembung sama pamannya. Kata pamannya, bayar maharnya. Apa maharnya? Bekerja selama 7 tahun. Setelah itu baru boleh menikahi. Lalu bekerja selama 7 tahun. Boleh menikahi, ijab kabul. Tapi kan tradisi zaman dulu tidak ditampilkan perempuannya. Kalau sekarang ditampilkan atau kadang pakai hijab ngaten nggih. Dulu enggak, jadi enggak tahu putrinya siapa. Ternyata Bapak Ibu setelah ijab kabul masuk kamar, pun nggih rasa cerita nek kesuwen. Ternyata setelah dibuka bukan Rahil, Lia yang pucet, semaputan, bengkring, kurus.
Yakub marah sama pamannya. Aku pengen sama Rahel, kenapa dikasih Lia? Nah, Syekh Laban bilang, bukan tradisiku menyerahkan anak kedua sebelum anak yang pertama dinikahi. Itu tradisi dulu Bu, nggak boleh ngelangkai. Saniki asal nih, angsal mawon, asal adiknya ridho, kakaknya ridho. Cuma biasanya kalau pengen ridho ya dikasih apa, jare kelangkaan, jarene omah, apa gedung, apa kapal, apa pesawat. Ya jangan nih kasihan. Kalau pengen besar pahalanya, ikhlaskan saja, ridho rasa ada apa-apa. Itu jaminannya surga kalau dilangkai Bapak Ibu. Dulu nggak boleh. Makanya kalau pengen menikahi Rohil, bayar lagi maharnya, 7 tahun lagi bekerja. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain 7 hari, tidak 7 tahun pun terserah, pilih penting. Yang penting bisa kita ambil hikmahnya. Tetapi Bapak Ibu, dari hasil perkawinannya dengan Lia, ternyata Allah berikan mukjizat. Lia yang tadinya pucat, kurus, bengkring, semaputan, jadi sehat, fresh, bugar, subur. Dan hasil perkawinannya dengan Yakub dikaruniai 6 anak. Coba Bapak Ibu, semuanya putra. Simon, Ruben, Yehuda, Lewi, Yakuza, Zebulon. 6. Apa betul Bu? Nah, setelah itu menikahi Rohil, tapi sementara belum dikaruniai anak. Rohil merasa gak enak, tidak bisa memberikan anak, lalu memberikan hadiah budaknya, namanya Bilha, dan perkawinan dengan budaknya dikaruniai 2 anak laki-laki, namanya Ishahar dan itu namanya. Lihat, tahu, wis orang itu ngasih hadiah budak, maksud saya nggak ngasih hadiah budak lagi, namanya Zulfa, suruh ngawini Yakub, dan hasil perkawinannya lahir 2 anak laki-laki, namanya Dina sama Naftali. Pun pinten putranya 10 ya. 10. Baru kemudian Rahel melahirkan 2 putra, namanya Yusuf dan Bunyamin. Jadi semuanya 12 putra dari 4 istri Pak. Wani betul Pak. Orang wani ojo wani remuk mang. Konlunga mang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara Yusuf ada 11, yang kandung hanya Bunyamin adiknya. Ini sampai sambitan. Oh, sebentar lagi habis nih. Ini kisah pendek mawon, ceritanya panjang. Ya sak tekane mawon, kapan-kapan bisa dilanjutkan. Nah Bapak Ibu, bisa dibayangkan betapa sulitnya merajut benang cinta perkawinan dengan 4 istri, 12 anak. Angger toh Bu? Dengan putranya pinter, paling 5 toh, napa 3, angger banget toh. Oh tonggo kula aneh loro rasa ngomong Bu. Tonggo kula aneh loro ning mlebut nang polisi kabeh. Iso apa tanggone yo anake nang polisi, wah seneng yo nang kepolisian kabeh, polisi ndasmu. Nang tahanan kabeh siji narkoba, siji plete kok. Loro rasa ngomong Bapak, apalagi 12 4 istri. Maka sangat wajar kalau Yakub itu perhatiannya tidak merata, fokus pada Yusuf dan Bunyamin. Ini sangat wajar Bapak Ibu, karena paling kecil itu Yusuf. Yusuf berusia 4 tahun, Bunyamin 1 tahun. Yang bareng-bareng seperti Ruben, Simon mungkin sudah pada kerja, ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMEA, ada yang STN, kan udah mandiri. Karena bola pangan dewe kan iso. Tapi cemburu kalau yang diperhatikan itu anak yang paling kecil. Jadi wajar nih kok.
Dan ini jenis sing manas-manasi sinten, kemungkinan yang manas-manasi provokatornya istri yang pertama karena merasa yang tidak diharapkan. Dulu kan ngejarnya Rohil, dan setelah punya 6 anak dengan dia juga masih ngejar Rohil, jadi kayak cemburu gitu loh Bu. Lalu provokator pada istri yang lain yang budak-budaknya itu kan ada 2, Sulfa sama Bilha. Jadi istilah di Lombok keren menggambale juga loh, budak ning teranak nih loh. Jadi ngroyo Yakub dikroyo bojo-bojone, dikroyo anak-anake. Mereka semuanya cemburu, hasud, dengki dan iri. Apalagi Bapak Ibu, pada suatu saat Yusuf bermimpi. Mimpinya Allah tuliskan di dalam Al-Quran, surat Yusuf. Namanya saja diabadikan sebagai surat Yusuf. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Yakub, bapaknya ahli takwil mimpi, mendengar ceritanya Yusuf kaget. Wah, ini gak main-main, ini besok jadi orang terkenal, ini orang viral, ini orang masyhur, bisa jadi nabi ini. Maka pesan kepada Yusuf, jangan ceritakan mimpinya kepada siapapun, nanti akan tambah lagi dengkinya dan bisa berbuat buruk kepadamu. Itu mimpinya Bu, melihat 11 bintang matahari. 11 bintang kan saudaranya. Matahari itu ada yang menafsirkan bapaknya Nabi Yakub baca tunduk. Bulan itu ibunya namanya Rohil juga tunduk. Itu menurut tafsir ulama. Tafsir lain itu rajanya, Raja Mesir. Tafsir lain, matahari itu perdana menterinya Al-Aziz, kemudian bulannya Zuleha. Mau pakai yang mana terserah nih. Pun telas nih. Pun sampai sini dulu lah, besok dilanjut lagi. Insya Allah mboten janji. Ini baru temanya mengenal keluarga Yusuf. Belum sampai tragedi. Nanti banyak tragedi Bapak Ibu. Tidak janji nih, insya Allah. Mudah-mudahan tidak lupa. Kalau lupa dilanjut Ramadan tahun depan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.